tahu-tahu secara otoriter saudara Zulkifli Hasan terbitkan surat dengan dalih kebijakan partai, padahal tidak pernah disebut satupun pasal dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga di perempuan amanat nasional yang menjadi legitimasi bahwa Puan berhak atau Puan wajib tunduk dan patuh pada kebijakan partai amanat nasional. Tidak ada. Jadi inilah yang disebut dengan diktatorisme partai politik. Maka benar kami katakan di dalam gugatan kami, partai sekarang itu mirip sebagai perseroan terbatas milik segelintir orang saja. Kalau orang pembohong cocok masuknya ke tim pembohong. Kemarin dia udah nyapir-nyapir tuh ke istana. Ya nyari jabatan kali, ya. Saya setuju kalau pembohong masuk ke tim pembohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi jawaban dari DPP Puan dan DPP PAN justru mengkonfirmasi memang mereka itu otoriter, banyak keliru, bermasalah dan menzalimi klien kami Eli Daneti. Kenapa? Mereka mengklaim bahwa otonom mereka harus tunduk taat pada organisasi, dalam hal ini partai politik. Disebutkan bahwa otonom tadi harus ikut kebijakan ADRT dan juga kebijakan partai. Yang dengan dalih kebijakan partai ditebelin tadi sesuai pasal 62 anggaran rumah tangga Partai Amanat Nasional. Jadi PAN boleh suka-suka hati mendemisionerkan orang yang memperoleh jabatan itu dengan susah payah, dengan sebuah proses. Kalau di daerah musda, kalau di wilayah itu muswil, dan kalau di pusat semestinya harus ada kongres. Dan dalam hal ini tidak pernah ada kongres, tidak pernah ada muswil, tidak pernah ada musda. Tahu-tahu secara otoriter saudara Zulkifli Hasan terbitkan surat dengan dalih kebijakan partai, padahal tidak pernah disebut satupun pasal dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga di perempuan amanat nasional yang menjadi legitimasi bahwa Puan berhak atau Puan wajib tunduk dan patuh pada kebijakan partai amanat nasional. Tidak ada. Jadi inilah yang disebut dengan diktatorisme partai politik. Maka benar kami katakan di dalam gugatan kami, partai sekarang itu mirip sebagai perseroan terbatas milik segelintir orang saja. Suka-suka mereka, kemudian dengan dalih kebijakan partai, klien kami dizalimi, semestinya periodisasinya sampai 2022 dengan sepihak PAN, kemudian ditindaklanjuti juga oleh Puan. Jadi saudara, siapa ketua Puannya sekarang? Intan Fauzi itu tidak sah menjadi ketua. Makanya dia tidak punya hak untuk memberikan surat perintah untuk melakukan musyawarah wilayah atau musda. Semestinya kedudukan ya SK musda SK untuk DPW dan DPD Puan seluruh Indonesia masih tetap berlaku. Jadi jawaban tadi justru mengokohkan bahwa memang PAN ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan utamanya adalah kalau tujuannya dalam rangka suksesi pemilu 2022 sebagaimana pertimbangan dikeluarkan SK tadi 2024. Justru dengan kasus otoriter ini ya, dengan menzalimi klien kami, PAN justru akan rontok elektabilitasnya. Perjuangan klien kami ini bisa diambil oleh anggota atau kader Puan atau PAN yang lainnya yang merasa dizalimi, dan ini berlaku untuk seluruh DPW, DPD Puan ya, seluruh Indonesia. Ini memang yang menggugat baru satu, tapi saya yakin semua setuju. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ridho dizalimi. Hanya memang beda, ada yang mau melawan, ada yang cuma doa. Nah, klien kami Ibu Eli Daneti itu justru melawan begitu. Jadi saya yakin justru keliru kalau PAN mau mempersoalkan persoalan ini diperpanjang, justru akan merontokkan elektabilitas PAN, padahal pemilu tinggal sebentar lagi. Yang ketiga, panjang umur perjuangan. Ini panjang nih perkara. Sampai banding, sampai kasasi. Dan saya sudah tegaskan bahwa sebelum ada putusan final yang berkekuatan hukum tetap, maka Puan dan PAN tidak bisa melantik siapapun organ di Puan, perempuan amanat nasional di seluruh Indonesia, baik di tingkat DPW atau DPD, sebelum perkara 616 yang kami daftarkan yang bersengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah van gewist. Jadi dengan demikian silahkan Puan kalau mau melanjutkan, silahkan PAN kalau melanjutkan pertarungan hukum ini, kami siap melayani sampai kasasi Mahkamah Agung, sampai 2024. Sehingga Puan demi hukum akan stuck karena tidak bisa melakukan reorganisasi organisasi. Kenapa? Karena status quo hari ini ada di pengadilan. DPP Puan ataupun DPP PAN tidak bisa mengeluarkan SK-SK baru terhadap kepengurusan, baik di tingkat DPW ataupun DPD. Semua kegiatan organisasi Puan sementara ini dibekukan. Harus tunduk pada kegiatan pengadilan sampai keputusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sebab siapapun yang dilantik, ya kan, pada proses misalkan dibuat musda atau muswil di daerah-daerah di wilayah-wilayah untuk melantik pengurus Puan yang baru,
sudah di SK-kan, ternyata perkara kami menang, maka batal semua SK-SK tadi. Jadi sekali lagi ini menarik dan tentu saja saya tadi sudah bikin tulisan Bang. Saya pikir kezaliman itu jauh dari kita. Ternyata Ibu Elida Neti, ya sahabat kita, pejuang di TPUA yang menggugat Presiden dan juga DPR menjadi korban kezaliman. Itu saja dari kami dan salam kepada PAN dan DPP Puan. Kalau ingin melanjutkan kezaliman, kita layani. Panjang umur perjuangan. Takbir. Ya, Bang Muslim dulu. Kasih dukungan Bang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita miris dan kecewa bagaimana pengadilan terhadap kasusnya Ibu Elida ini, Ibu Eli ini menunjukkan ada arogansi di partai politik yang khususnya internal PAN. Nah, ini sebetulnya adalah membuka borok, ya kan? Jadi bagaimana ketum partai menzalimi kadernya. Nah, itu terhadap kadernya sudah tidak berlaku adil, zalim. Bagaimana rakyatnya? Bagaimana konstituennya? Dan bagaimana dia bisa memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan rakyat? Nah, jadi saya kira ini keputusan yang semena-mena, zalim. Saya mohon sebagai rakyat yang cinta demokrasi segera dianulir keputusan ini, ya kan, dan meninjau kembali. Kalau tidak, PAN ini akan rontok pada 2024 nanti. Jadi saya sebagai perwakilan aktivis, ya kan, sangat miris, ya kan, sangat prihatin dengan kondisi perpolitikan negeri kita khususnya internal PAN dan Puan. Nah, jadi saya kira inilah kami dukung, ya akan memberikan semangat, apresiasi kepada Ibu Eli untuk berjuang terus untuk mendapatkan keadilan hak-hak demokrasi dan hak-hak dia sebagai yang selama ini sudah berjuang untuk membesarkan PAN khususnya di Puan di Riau. Nah, jadi dan saya kira ini tidak menutup kemungkinan di partai-partai yang lain juga ada. Terjadi. Ini kebetulan Ibu Eli ini membongkar kebusukan dan keburukan di internal PAN. Saya kira di partai-partai yang lain juga ada. Dan ini adalah ekspresi, ya kan kita katakan kesemena-menaan, kezaliman, kebilang otoritarianisme. Ya kan, yang selama ini dibilang bahwa ketum partai itu adalah rakyat kecil, terbukti. Ya kan, dia melanggar mekanisme organisasi, dia tidak taat kepada aja. Jadi kami dukung, ya kan, pengadilan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa jawabannya tadi, luar biasa. Saya rasa ini melihatkan bahwa apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dibalik dilakukannya jawaban terbalik. Sebenarnya kita sudah berupaya semaksimal mungkin mengadakan klarifikasi, kemudian kita somasi, kita tembuskan sampai ke mahkamah partai tembusannya, namun tidak digubris. Nah, apakah mahkamah partai lebih tinggi dari pengadilan sehingga pengadilan ini dianggap tidak tepat dan pengadilan ini dianggap bukan wadah yang untuk mencari keadilan? Mungkin ada beberapa hal dia menyampaikan bahwa PAN bisa berbuat menginstruksikan kepada Puan itu melakukan perbuatan semena-mena. Kenapa Puan melakukan itu? Dia saja belum diberikannya legal standing, struktur pengurus saja belum ada sampai ke seluruh DPW seluruh Indonesia yang sudah terbentuk 18 provinsi dan beberapa kabupaten kota. Kita tidak tahu siapa itu Ibu Intan, maksud saya Ibu Intan. Siapa itu Ibu Intan? Ketua yang baru, kita belum kenal, belum pernah ketemu, belum pernah mengadakan konsolidasi, belum pernah mengadakan pertemuan atau yang zaman sekarang yaitu Zoom meeting, belum. Ujuk-ujuk kita dibuat surat dimisioner untuk DPW dan DPD. Apakah bisa melakukan hal seperti itu tanpa kita pengurus yang lama tahu? Ini tidak diberitahu. Tadi dibilangnya bisa saja saya mengajukan sebagai pengurus harian. Tidak mungkin karena ini disembunyikan. Saya lihat di webinar Zoom meeting itu sudah terbentuk pengurus baru yaitu Ibu Konferensi. Dan bahkan pengurus saya Ibu Sinta dan Ibu bendahara saya yaitu Ibu juga diminta untuk
menjadi pengurus. Mereka menelpon, komprehensi tersebut menelpon di samping saya loh. Jadi dia sudah mengobok-obok organisasi sebelum melakukan secara struktur organisasi berjalan dengan baik dan benar. Kalau itu benar, saya nggak apa-apa. Silahkan, etikanya yang saya minta. Katanya politik santun. Anda saja tidak santun melakukan hal-hal seperti ini. Anda tahu, Anda perempuan, saya juga perempuan. Bagaimana dampaknya yang Anda lakukan terhadap saya? Ini dampaknya menjadi negatif, seolah-olah saya ada perbuatan melawan hukum terhadap saya. Yaitu sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dipecat atau diberhentikan apabila ada 3 item meninggal atau merugikan organisasi atau mempermalukan organisasi. Dan Anda sampaikan tadi di dalam jawaban itu bahwa saya boleh dalam surat SK boleh rubah SK-nya kapan saja. Kan nggak bisa semena-mena kalau tidak memenuhi syarat dan unsur yang kalian juga buat di dalam ADART partai itu sendiri. Dan juga underbo partai sebagai puan. Ini saya sudah lakukan semua. Makanya ini langkah terakhir bagi saya adalah pengadilan. Saya merasa pengadilan lebih tinggi dari Mahkamah Partai untuk mencari keadilan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Yasin, langkah kita ke depan. Langsung ya? Ya langsung. Enggak dipecat. Oh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mewakili rekan-rekan saya dari kantor Yasin Hasan Bayangkara and Partner ya. Sedikit mengutip aja dari jawaban rekan kita tadi bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dan perselisihan melalui Mahkamah Partai sebagaimana tersebut di atas tidak pernah, bahkan dibesarkan di bold, tidak pernah dilakukan oleh penggugat. Nah ini kalau mereka tidak pernah membaca surat-surat, mungkin buta huruf ya, atau matanya sekarang sudah kena serang corona, jadi nggak pernah lagi ngecek surat kita itu mau somasi, mau permohonan klarifikasi, sudah kita masukkan dan DPP Puan maupun PAN itu punya kantor. Jadi kalau dibilang surat kita tidak pernah melakukan upaya terhadap partai, itu bohong. Jadi kalau mau masuk ke tim pembohong-pembohong itu, jangan bohong di pengadilan karena nanti kena batunya. Nanti kami bisa buktikan bahwa kami sudah mengirim surat. Jangan dibilang di sini tidak pernah dilakukan. Nah upaya kami nanti ke depan, ya kan kita dikasih waktu 1 minggu untuk melakukan replik, ya pasti kami akan jawab. Dan kita upayanya akan apa tadi? 1 minggu kita sudah siapkan. 1 minggu kita sudah siapkan lah yang pasti, ya dari jawaban-jawaban ini kita mentah-mentahkan karena memang ini bukan ranah Mahkamah Partai, bukan partai politik. Karena kita puan ya? Karena kita puan itu sendiri-sendiri bro. Ya, rumah tangganya sendiri-sendiri, ketuanya sendiri-sendiri. Dan puan di bawahnya Intan itu belum pernah diakuin sama dia nih. Belum pernah melakukan munas, mukernas. Jadi gimana legitimasi orang nih mau mengangkat, memberhentikan gitu. Dan ingat dari jawaban ini kita sudah berkomunikasi. Cuma nggak didengerin, sekarang dia bohong. Kalau orang pembohong cocok masuknya ke tim pembohong. Kemarin dia udah nyapir-nyapir tuh ke istana. Ya nyari jabatan kali. Ya, saya setuju kalau pembohong masuk ke tim pembohong. Ya, kita tunggu jawabannya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.